Dengar suara Bu Nova? Dengar ya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita sekarang spinal ya. Ya, Bu. Dulu Bu Nova share dulu. Ini mana? Salah. Masukin dulu baru dicetek. Jangan dicetek, masukinnya jangan dicetek dulu. Jangan diangkat dulu ke atas. Bisa nggak? Epidural. Bagus. Teman-teman, halo. Ya, Bu. Ini ada teman-teman yang pernah dilakukan. Ya, Bu. Terlihat share screen dari saya nggak? Lihat, Bu. Simak dulu ya. Simak dulu ya. Ini perbedaan spinal dan epidural ya. Nah, di video ini kita bahas perbedaan. Yang pertama dari definisi ya. Kalau di spinal ini adalah salah satu metode perluasan. Jadi perluasan itu dikerjakan. Teman-teman, perbedaan antara spinal dengan epidural yang pertama dari letaknya. Ya. Suara Bu Nova jelas? Jelas. Kalau spinal itu kita suntikannya di rongga subarachnoid. Ya, di rongga arachnoid. Rongga arachnoid ini, subarachnoid ini adalah yang memproduksi CSS atau cairan otak. Ya. Jadi, makanya dia sudutnya 90. Jadi dia dalam sampai ke penghasil CSS. Jadi CSS itu cairan cerebrospinal atau cairan otak. Nanti ada ilustrasinya. Sampai menembus membran durameter ya. Jadi dia menembus dulu durameter, ya. Ada durameter, ada lapisan, misalnya ini lapisan durameter, dia ditembus. Sampai ke subarachnoid. Tapi kalau yang epidural itu hanya sampai di membran durameter saja. Paham? Ya, nanti ada ilustrasinya. Jadi, lebih dalam yang mana antara spinal dengan epidural? Hah? Lebih dalam mana, spinal atau epidural? Spinal ya, spinal. Spinal, karena spinal kan dia sampai menembus membran durameter sampai di subarachnoidnya. Tapi kalau epidural dia hanya di permukaan durameter saja ya. Salah satu dari dengan terus dipotong memanjang nih dibagi dua. Jadi kemudian kita lihat kalian lihat nih ya. Kalau yang spinal itu ini yang bawah, dia sampai ke CSS. Ini subliquar ya. Cairan CSS-nya nanti di sini. Dia nembus, nanti akan keluar. Pada saat jarummu tepat menembus subarachnoid, nanti jarummu itu akan keluar CSS cairan putih bening. Ya, tapi kalau yang epidural, dia hanya di permukaannya saja. Anda lihat, berarti kedalamannya lebih dalam yang spinal ya. Sudutnya kalau yang spinal itu sudutnya 90, kalau epidural sudutnya 60. Dia agak miring. Ya. Karena dia lebih permukaan daripada yang spinal. Kalau spinal itu dia lebih dalam, makanya dia 90. Bagian dalamnya nih, potongannya kita lihat di bagian dalam. Bentuknya akan seperti ini nih. Di depannya kayak ada tulang kotak-kotak gitu ya. Nah, ini adalah Bentar lagi loading.
Dulu ya, lagi loading sinyalnya enggak bagus nih. Dari mulai kerja. Karena tadi obat pembiusan final itu kita. Teman-teman, ini adalah perbedaan antara yang spinal dengan yang epidural. Loh, kok berubah? Berikan langsung ke dalam rongga arachnoid pada pembiusan epidural karena diberikan obatnya di luar membran dura mater, dia butuh waktu untuk masuk ke dalam dan bekerja di saraf. Teman-teman, Anda lihat ya. Untuk spinal dan epidural mulai kerjanya karena spinal itu dia lebih cepat. Karena apa? Dia langsung masuk ke CSS arachnoid. Dia langsung akan bercampur dengan cairan otak. Ya. Tapi kalau epidural karena dia tidak sampai menembus subarachnoid, dia hanya di permukaannya saja, ibaratnya di pintunya saja. Kerjanya dia membutuhkan waktu yang lebih lama, 20 sampai 30 menit. Paham ya? Lama kerjanya itu untuk yang spinal itu bisa dilakukan pada pasien yang operasi 2 sampai 3 jam. Tapi kalau yang epidural itu bisa sampai 3 sampai 5 jam. Jadi epidural walaupun pasiennya itu waktunya lama, jadi untuk yang pasien-pasien membutuhkan waktu lebih dari 3 jam, tapi dia butuh banyak obat-obatan, anestesi, itu bisa pakai epidural. Karena epidural itu dia menetap. Selang kateternya itu menetap dia di pasien, bisa sampai 7 hari. Ya, jadi nggak usah kalau misalnya dia memang pasiennya itu butuh analgetik yang terus-menerus setiap hari dia butuh dan lain sebagainya, dia sudah terpasang epidural enggak masalah, nggak apa-apa dipasang terus ya. Nah, volume obatnya itu untuk spinal dia lebih sedikit karena memang hanya sekali pemberian aja, jarum masukkan ya, kemudian obat dimasukkan lewat jarum spinal, udah selesai cabut ya sudah. Tapi kalau epidural dia bersifat menetap. Jadi cairan yang diberikannya pun obatnya dosisnya lebih banyak jumlahnya, 20 sampai 30 cc. Kemudian jumlah penyuntikannya, kalau spinal itu hanya sekali aja. Ya, dia tidak bisa bertahan sampai berjam-jam lebih dari 3 jam. Ya, sekali. Tapi kalau yang epidural dia bisa diulang kapanpun kita mau, ya. Gitu. Juga berbeda. Nah, sambil nunggu. Jelas ya, di sini ada bayangan antara spinal dan epidural. Oke, sekarang kita ini Anda lihat ilustrasinya. Oke, ini adalah tulang belakang manusia. Jumlahnya ada banyak ya. Jadi berbagai segmen. Ini bedanya nanti Anda lihat ya, jangan nyatat dulu. Ini subduralnya itu. Banyak serabut saraf. Spinal akan kita tentukan di antara dua. Ya, targetnya adalah masuk. Jarumnya akan menembus membran. Nah, ini durameternya nih. Nah, lalu disebutkanlah obat sekali akan langsung bekerja ke serabut saraf. Itu CSS di situ isinya ya. Banyak serabut sarafnya. Cepat, kalau pembiusan epidural terus ya, ini untuk yang epidural. Dia hanya sampai di sini aja, nggak menembus ya. Selain untuk memberikan obat lokal, ya bisa juga lewat jarum tersebut dimasukkan selang atau kateter epidural yang letaknya nanti ujungnya ada di membran dura mater. Ya. Ini epidural nih. Nanti pasien akan kita suntikan ya supaya tidak sakit saat disuntikan jarum epidural.
besar ya, karena Nah, ini selang jarumnya harus bisa melewati atau dilewati selang kateter. kateter. Nanti ujung selang ini di dalam, targetnya adalah di rongga epidural tadi. Nah, ini baru jarumnya dilepas, benangnya kateter epiduralnya tertinggal. Nanti ujung yang satunya lagi yang bagian luar akan kita pasang alat. Nah, ini ya, ini adalah selang kateter. Selang epiduralnya kamu masukkan. Jadi begitu jarum, kan tadi ada tempat untuk memasukkan benangnya. Tempatnya kamu cabut, benangnya masih tertanam di situ. Kemudian nanti ada tutupnya. Tutup inilah nanti pemberian injeksinya lewat tutup yang biru itu. Kemudian nanti ujungnya bisa dilakukan penyuntikan obat Tangnya itu panjang ya. Nanti yang ujung sebelah sini kan sudah di dalam, lalu kemudian kita fiksasi, kita berikan beban supaya bersih ya, steril. Nah, yang ujung satu lagi yang di luar ini panjangkan terus sampai pundak sampai ke leher nih ujungnya tadi. Nah, alat yang tadi nih jadi kita taruhnya di atas pundak. Nah, jadi lewat alat ini nanti kita bisa berikan obat-obatan hal yang lewat. Nah, jadi begini. Jelas ya perbedaannya ya, teman-teman? Udah ada gambaran? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan kemarin ada kasus yang di rumah sakit itu pasiennya gemuk kan, Bu, maksudnya badannya gede gitu. Nah, waktu ada operasi itu dia kan pakai spinal, kan sampai ke dalam banget kan, Bu. Nah, itu apa penatanya dokter sama penatanya sampai berulang kali itu, Bu, nusukin, Bu, gara-gara itu nggak nyampe apa ya? Iya. Nggak nyampe. Iya. Itu apa jarum itu ada ukurannya apa gimana, Bu? Kalau misalnya kau udah kayak gitu, iya. Jarum pakai jarum apa lagi, Bu? Ya, needle spinal itu sama dengan ukuran-ukuran jarum-jarum lainnya kayak needle biasa itu kan juga ada ukurannya. Itu ada yang 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc, 20, 50 dan sebagainya. Sama dengan ukuran needle. Needle spinal itu ada yang ukuran 24, 25, 26, 27, 23 dan lain sebagainya. Ya. Jadi biasanya kalau yang di kita itu pakainya 27. Ya. Hati-hati kalau untuk penggunaan yang jarum spinal yang lebih besar itu akan beresiko terjadi kebocoran CSS. Misalnya nih, pasiennya udah disuntik berkali-kali enggak keluar CSS-nya, salah lokasi. Itu nanti akan menimbulkan efek kebocoran CSS. Nah, kebocoran CSS itu terjadi karena kalau jarumnya kebesaran, kalau tidak tidak langsung sekali masuk, itu akan merobek jaringan sekitar sehingga CSS-nya nanti bisa bocor, bisa kemana-mana, ya sehingga akan mengakibatkan nyeri hebat yang namanya PDPH. Nanti pasiennya komplikasinya nyeri hebat yang luar biasa. Jadi seperti itu, Mbak. Ya, jadi memang untuk apalagi pasien gemuk, jadi memang ada faktor risiko atau kesulitan-kesulitan pasien-pasien seperti apa sih yang akan mengalami kesulitan untuk dilakukan spinal anestesi seperti itu. Sama dengan intubasi tadi, pasiennya gemuk dan lain sebagainya. Sama dengan spinal juga seperti itu, ya. Jadi bukan masalah jarum, ya jarum juga akan berpengaruh juga sebenarnya, ya. Tetapi kondisi pasien pun juga akan berpengaruh kesulitan atau tidaknya kita lakukan spinal, gitu ya. Oke, sekarang kita mencoba dulu. Silakan saya arahkan dari sini, nanti baru mencoba satu-satu. Untuk mencoba satu-satunya bisa di lain waktu. Yang penting kita berikan dulu arahan. Sekarang siapa yang mau mencoba? Yang tadi belum mencoba, silakan mencoba. Kita spinal anestesi dulu, nanti baru epidural. Sudah, bisa kita mulai? Siapa yang mau mencoba? Oke, yuk. Kelihatan, Bu.
Saya dari belakang aja Mbak kamera. Kalau enggak ini dihadapinya ke saya, punggungnya dihadapinya ke saya. Nah begitu. Sehingga nanti yang mencoba dari samping kanan aja Mas. Kanan tuh mana? Oh, boleh kiri, boleh kanan lah terserah. Nah gitu. Ya, oke, good. Asistennya mau siapa asistennya? Oke, yuk kita mulai. Pasiennya, ada pasien yang akan dilakukan operasi regional anestesi. Pasien ini adalah Nyonya K, dia usia 32 tahun. Dia akan melakukan tindakan operasi seksio-sesaria dengan spinal anestesi. Ya, silakan lakukan tindakan spinal anestesi pada pasien tersebut. Ayo, Mas. Ya, Anda cuci tangan sudah? Ya, Bu. Oke, alat semuanya sudah disiapkan. Alatnya apa saja? Alatnya mana, Di? Belum ditunjukkan tadi, Bu. Nah, yuk sekalian ini tunjukkan sini. Alatnya mana? Ada di situ. Alat spinal. Maaf Bu, kata Ibu kemarin ini dapat beri informasinya cuman ini untuk intubasi Bu. Jadi alatnya cuma diambil yang intubasi. Walah. Kan saya udah bilang kita semuanya LMA, intubasi, spinal, epidural disiapin. Jadi nggak disiapin. Aksi bilangnya ini Bu, intubasi aja. Paksi. Kan kita mau jadiin satu pikir kita itu. Sehingga nanti pertemuan berikutnya kalian tinggal mencoba satu-satu. Gitu maksudnya. Sama sekali enggak ada di situ. Tadi habis dipakai kelasnya enggak kamu minum? Enggak, tadi cuma ngambil yang intubasi, Bu. Piye toh? Padahal cuma sebentar tok loh. Enggak ada sama sekali alatnya. Di yang kelasnya tadi taruhnya di mana? Aduh. Nah, terus mau kapan lagi nih, Mbak? Tak pikir nih sekalian kita selesaikan, terus kemudian minggu depan kita tinggal evaluasi. Sebelum evaluasi kan kalian mencoba satu-satu. Taruhnya di mana? Nggak ada sama sekali ini. Lah ini kok ada pantemnya? Kok ada pantemnya tapi nggak ada set spinal anestesinya kepiye? Ini ada pantemnya ini. Pantemnya ini pantem yang kemarin Bu, nggak dikembaliin sama mereka tadi. Cuma kalau alatnya udah dikembaliin. Walah, iya ya sudah. Ya udah berarti kalian kontrak waktu lagi berarti untuk yang spinal sama epidural. Gimana ya? Tadi pikirnya mbok sekalian. Gitu. Ya sudah berarti kalian kontrak lagi sekalian sama evaluasi bisa nggak ya? Waktunya bersamaan gitu, tapi nggak bisa ya. Gini, Mbak Mas, dengar suara Bu Nova nggak? Dengar Bu? Ya dengar ya. Kita kontrak waktu. Ini Bu Nova off cam ya, karena sinyalnya tidak stabil. Kita kontrak waktu lagi berarti untuk regional anestesi, epidural, terus kemudian sama spinal, terus kemudian sekalian kalian mencoba satu-satu. Berarti pertemuan berikutnya kalian siapkan untuk semuanya, ya. Sekalian kita evaluasi. Paham? Paham, Bu. Dalam satu waktu, kita memang nanti pertemuannya agak lama. Dalam satu waktu, kalian siapkan semua alat. Ya, semua alat. Intubasi, epidural, spinal. Kemudian untuk ya, halo. Nah, kita pertemuan berikutnya itu saya akan memperagakan dulu spinal dan epidural. Ya.
Teman-teman dengar suara saya nggak? Suaranya putus-putus ya. Putus-putus Ibu suaranya. Ya, udah saya off cam aja. Ya. Kalian off cam aja enggak apa-apa deh. Coba sinyalku apa sinyalnya kalian ini yang jelek nih? Halo, dengar suara Iya, Bu Bu. Nova? Dengar ya? Dengar, Dengar, Bu. Bu. Oke. Ya. Nah, ini lancar. Jadi, pertemuan berikutnya kalian sambil supaya kalian itu karena kita menghemat waktu ya. Bu Nova tidak punya banyak waktu. Jadi sekalian sekali kita Zoom, sekalian lama enggak apa-apa, tapi sekalian beberapa kali pertemuan gitu maksud Bu Nova. Jadi pertemuan berikutnya silahkan Anda kontrak waktu kapan bersama Bu Nova ya. Kemudian Anda siapkan semua alat dari LMA, spinal dan epidural. Setelah kalian Bu Nova pandu untuk kalian mencoba spinal dan epidural, ini kan belum Bu Nova pandu nih, ya kan? Kalian boleh berlatih dulu melihat YouTube. Paham? Halo? Halo? Waduh. Halo? Halo? Dengar suara Bu Nova enggak ya? Bu, Ya. Tadi Bu Nova yang kalian dengar sampai di mana? kontrak waktu Ibu. Ya, kontrak waktu. Siapkan semuanya alat. Kemudian kontrak waktu sekalian kalian mencoba Bu Nova arahkan untuk mencoba spinal dan epidural. Kalian selesai mencoba satu-satu, langsung kita evaluasi. Paham? Ya. Bu. Karena kalian belum mencoba satu-satu, harusnya sebelum evaluasi skill itu kalian sudah nyoba satu-satu. Nah, untuk mencoba satu-satu, itu silahkan kalian berlatih sendiri secara mandiri. Ya, boleh lihat di YouTube. Kalian belajar secara mandiri, lihat di YouTube bagaimana cara intubasi yang tadi sudah Bu Nova sampaikan, bagaimana spinal anestesi, bagaimana epidural anestesi. Sepertinya sudah Bu Nova upload di Sekalsa video-video itu. Dari YouTube tuh Bu Nova kayaknya udah upload deh. Ya, nanti Bu Nova lupa. Ya. Nah, terus kemudian setelah Anda lihat dari YouTube, itu kalian silahkan mencoba. Kalau kalian tidak mencoba, kalian sendiri yang akan rugi karena semester berikutnya sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada lagi pelajaran bagaimana cara melakukan injeksi spinal, epidural itu nggak ada lagi. Ya, mencoba satu-satu, kemudian sudah baru kita akan evaluasi skill lab. Jadi kita pertemuan minggu depan itu saya akan mengarahkan kalian mencoba spinal dan epidural. Bu Nova yakinkan dulu karena kalian mencoba satu-satu kan Bu Nova nggak melihat, nggak ngerti ya. Bu Nova akan arahkan, baru langsung itu setelah kita skill lab langsung. Paham? Yang akan Bu Nova evaluasikan adalah dengar suara Bu Nova? Waduh, sinyalnya jelek. Dengar Bu. Dengar ya. Yang akan dievaluasikan adalah 3. Anda membuat undian 3 intubasi, 3 spinal, 2 epidural, 2 mesin. Ya. Maaf, boleh diulang, Bu? Nanti Anda minggu depan Anda kan kontrak waktu lagi dengan saya, menyiapkan semua alat, kemudian kita coba saya akan melihat Anda sudah belajar YouTube, kemudian Anda mencoba satu-satu, Anda lihat dari YouTube, mencoba di lab sendiri secara mandiri. Bu Nova akan review lagi beberapa misalnya setengah jam lah ya, setengah jam Bu Nova lihat kalian mencoba spinal dan epidural. Bu Nova yakinkan kalian sudah bisa, baru kita evaluasi. Nah, yang akan dievaluasi adalah 4, persiapan mesin anestesi. Yang mendapatkan persiapan mesin anestesi hanya membacakan SOP-nya saja. Membacakan SOP-nya saja. SOP sudah saya share di grup PJ. Ya. Terus kemudian untuk yang dapat persiapan mesin anestesi, lokasinya harus berada di samping mesin anestesi. Walaupun mesin anestesi tidak dihidupkan, tidak apa-apa. Ya, tapi Anda bisa menjelaskan urutan-urutannya, SOP-nya seperti apa.
Kemudian buat lintingan, persiapan mesin anestesi 2, epidural 2 lintingan, spinal 3, intubasi 3. Jadi yang 3 lintingan itu hanya intubasi sama spinal. 2 epidural, 2 persiapan mesin anestesi. Paham? Bu. Ya. Oke, jadi nanti undian itu pada saat hari H kita ujian. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Ada pertanyaan, Mbak? Bu, Suaranya putus-putus, Enang. Iya, Mbak. Gimana, Mbak? yang baca SOP gimana, Bu? Itu Yang baca menghafal atau lihat langsung? Menghafal. Jadi menghafal, misalnya persiapan penggunaan mesin anestesi yang pertama, siapkan pertama kali siapkan semua, yakinkan bahwa vaporizer semuanya obat sudah ada. Nyalakan mesin anestesi on off. Kemudian pastikan flow meter searah dengan jarum jam dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu membaca SOP tapi dengan hafalan, tidak membaca. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi nanti SOP-nya udah nerima kan? Belum, Bu. Belum, Bu. Nanti minta aja Mas Paksi itu. Di grup sudah saya ini kan. Kalau nggak minta kelas A, B, C itu kan sudah semua tadi sudah evaluasi semua, nilainya juga alhamdulillah bagus-bagus, kecuali yang tidak masuk berarti 0. Gitu ya. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Kalau paham, Bu Nova, akhiri kita foto dulu. Maju ke depan mau foto. Nah, kita foto dulu. Mundur. Kok kameranya enggak nyala, Mbak? Udah ini, Bu. Oke, udah ya. Lengkap belum ini? 1, 2, 3, 4. Kurang 2 orang mana? Satu jatuh kamar mandi, Bu. Oh, nah dulu tungguin, kasihan nanti. Udah? Oke. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja. Ya. Kurang satu orang aja, Bu. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih. Makasih, Bu. Ya, sampai ketemu ya. Dadah, selamat istirahat. Sehat-sehat, Ibu. Ya, sama-sama. KN ya. Oke.